Indah bulan di gelap malam, berganti mentari bersinar cerah. Bismillah awal pembuka kalam, semoga Allah limpahkan berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini, Kamis 20 Agustus tahun 2026, kita dapat hadir dalam acara pelepasan kafilah Kemendikdasmen pada MTQ Kopri 8 tingkat nasional di Makassar tahun 2026, yang juga dihadiri secara daring oleh unit pelaksana teknis peserta dari luar wilayah DKI Jakarta. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW, Rasulullah pembawa risalah terbaik, penyempurna agama, Nabi terakhir yang merindukan umatnya untuk kemuliaan Islam melalui kalamullah Al-Quran yang menjadi pedoman. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Ibu Suharti. Selamat pagi, Ibu. Yang kami hormati, Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi Pendidikan, Bapak Muhammad Abduh. Staf Khusus Mendikdasmen Bidang Manajemen dan Kelembagaan, Bapak Didik Suhardi. Kami juga menyapa Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Ibu Nunuk Suryani. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapak Tony Toharudin. Yang kami hormati, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Bapak Hafiz Muksin. Para pejabat Eselon 2 Kemendikdasmen, para tamu undangan, para pelatih, pendamping, panitia, dan seluruh kafilah MTQ Kopri Kemendikdasmen tahun 2026, serta hadirin yang berbahagia. Senang sekali saya Devi Firhana dapat memandu kegiatan hari ini yang menjadi momentum istimewa bagi kita, khususnya para peserta yang akan membawa nama baik Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam ajang MTQ Nasional Kopri tahun 2026. Keikutan dalam MTQ Kopri bukan semata-mata tentang kompetisi dan pencapaian prestasi. Lebih dari itu, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya untuk menumbuhkan kecintaan pada Al-Quran dan membangun karakter Islami. Untuk mengawali rangkaian acara, marilah kita menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Kopri. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, memasuki acara berikutnya, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Qari Bapak Holis Marwan. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naban wa kawaiba atraba. حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. وكأسا دهاقا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Semoga lantunan ayat suci Al-Quran senantiasa memberikan ketenangan dan keberkahan bagi kita semua,
serta semakin menguatkan kecintaan kita kepada Al-Quran. Bapak Ibu, perlu kami informasikan bahwa Bapak Kholis merupakan salah satu kafilah yang akan mewakili cabang tilawah Al-Quran Putra. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kami persembahkan penampilan seni budaya tari saman khas Aceh yang akan menambah semarak acara hari ini. Yang istimewa, para penari merupakan pegawai Pusdatin yang tengah dikesibukan menjalani tugas, menyempatkan waktu untuk belajar, berlatih, dan mencintai seni budaya Nusantara. Inilah persembahan tari saman khas Aceh. Selamat menyaksikan. Salam alaikum kami ucapkan para undangan yang baru tegak karena salam nawikan sunnah jangan tak memat tanda mulia. Salam alaikum kami ucapkan para undangan yang baru tegak salam sejahtera semua kita pendidikan bangsa damai sentosa.
Luar biasa, terima kasih kami sampaikan atas persembahan yang sangat keren sekali ya. Mungkin kita tanya boleh? Oh, boleh. Boleh. Berapa lama latihannya? Kami hanya latihan 4 kali. Selama 4 bulan atau 4 hari? Selama dari Jumat, Senin, Selasa, Rabu. Luar biasa, tepuk tangan Bapak dan Ibu. Terima kasih Mbak. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan dengarkan laporan Ketua Kopri Kemendikdasmen yang akan disampaikan oleh Bapak Abdullah Fakih. Kami persilahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Ibu Suharti. Yang kami hormati staf ahli Menteri Bidang Teknologi Pendidikan, Bapak Moh Abduh. Yang kami hormati Bapak Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Bapak Hafiz Muhsin. Yang kami hormati staf khusus Menteri, Pak Ma'ruf. Yang kami hormati para pejabat pimpinan tinggi Pratama, Kepala UPT, para pimpinan satuan kerja, para tamu undangan, yang kami hormati para pelatih, para pendamping, para panitia, dan seluruh kafilah MTQ Korpri Kemdikdasmen tahun 2026, serta Bapak Ibu semua yang hadir baik secara luring maupun secara daring semua yang berbahagia. Pertama-tama puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan inayahnya, karunia-Nya, pada hari ini kita semua dapat bersama-sama hadir untuk menghadiri acara pelepasan kafilah Musabaqah Tilawatil Quran Korpri Kemdikdasmen tahun 2026 tingkat nasional yang nanti akan dilaksanakan di Makassar dalam keadaan sehat walafiat dan penuh semangat. Bu Sekjen, Pak staf ahli, Pak Kepala Badan, Bapak Ibu semua, izin melaporkan beberapa hal pada kesempatan ini. Yang pertama, dalam rangka mengikuti kegiatan gelaran nasional MTQ ke-8 Korpri tahun 2026 di Makassar, Sulawesi Selatan, yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 24 sampai 29 Agustus 2026. Kami Korpri Kemdikdasmen telah melakukan seleksi kafilah yang diselenggarakan pada tanggal 17 sampai dengan 19 Juni 2026 di PPSDM Kemdikdasmen. Seleksi tersebut dilaksanakan sesuai dengan panduan yang telah ditetapkan oleh Panitia Korpri dengan menjunjung prinsip objektif, transparan, dan akuntabel. Dan ada yang menarik
Bu Sekjen, kami laporkan salah satu peserta lomba kita ada yang mengundurkan diri karena dia sebagai panitia, yaitu Pak Sartana. Ini untuk memberikan kesempatan kepada kader-kader yang lain biar takutnya Pak Sartana kalau menang nggak kondang, tapi kalau kalah masa kalah gitu ya. Makanya mengundurkan diri Bu Sekjen. Nah, untuk menjaga objektivitas penilaian, kami melibatkan Dewan Hakim dari berbagai unsur, yaitu dari DPN Korpri, kemudian dari internal kementerian juga kami libatkan, ada Pak staf ahli, juga kami makasih sudah memberikan bimbingan kepada kita semua. Kemudian juga dari pakar dari LPTQ, Lembaga Pengembangan Tilawatul Quran, dan juga Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. Dari proses tersebut telah terpilih peserta terbaik dari masing-masing cabang lomba dan sudah dituangkan dalam pengumuman dan juga berita acara, dan juga secara terbuka kami umumkan di akun media sosial kementerian dan juga di Biro OSDM. Ini sebagai bentuk bahwa kita transparan dan akuntabel. Ini sesuai dengan budaya kerja ramah dan santun. Bu Sekjen, Bapak Ibu semua yang saya hormati, selanjutnya para peserta terbaik, dan ini mungkin yang baru dari tahun ini adalah setelah kita berhasil menyeleksi peserta terbaik ini, kemudian kita lakukan pembinaan Bu Sekjen, ada pembinaan dan juga ada training center, baik dilakukan secara daring maupun secara luring untuk semua lomba yang ada, dan dibimbing oleh para pelatih yang profesional, yang kompeten di bidangnya, termasuk beberapa staf ahli menteri juga berkenan untuk menjadi pelatih di beberapa cabang lomba. Bu Sekjen, Bapak Ibu semua yang saya hormati, kami menargetkan di lomba MTQ Korpri Nasional ini menargetkan 11 medali Bu Sekjen. Jadi 4 medali emas, 4 perak dan 3 perunggu. Tentu harapannya kita bisa melampaui ini, tetapi setidaknya minimal kita berharap kita bisa melakukan yang terbaik dan bisa melampaui target yang kita tetapkan. Selanjutnya kafilah nanti akan berangkat ke Makassar tanggal 23 Agustus Bu Sekjen, hari Minggu, dan akan mengikuti rangkaian kegiatan MTQ sampai dengan tanggal 30 Agustus 2026. Untuk itu kami mohon perkenan Bu Sekjen untuk memberikan semangat dan juga motivasi, juga arahan kepada para kafilah dan juga kepada kita semua, sekaligus nanti berkenan melepas secara resmi kafilah MTQ Korpri Kemdikdasmen tahun 2026 dalam rangka untuk membawa nama baik Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di tingkat nasional. Demikian beberapa hal yang dapat kami laporkan Bu Sekjen. Mohon perkenan Bu Sekjen untuk melepas kafilah, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas laporannya. Hadirin yang berbahagia, salah satu cabang yang diperlombakan dalam ajang MTQ tahun ini adalah Cipta Puisi dan Dakwah Al-Quran. Marilah kita simak penampilan puisi dan dakwah yang akan dibawakan oleh Saudari Yeni Yuliani, dan penampilan dakwah Al-Quran akan dibawakan oleh Saudari Devienti. Kami persilakan. Cek.
Mata air puisi yang abadi kepada Siti Hajar, karya Yeni Yuliani. Kuselami kembali tapak kaki wanita Mesir di hamparan gurun tak bertepi. Kisah-kisah membilang diri tentang keteguhan iman yang menaklukkan tandus padang pasir. Tak ada rumah, tak ada pohon, tak ada mata air. Ada hanya matahari yang menggantung serupa tungku. Angin menggesek butiran debu menjadi gemas sunyi. Cakrawala tak menawarkan jawaban. Ibrahim tak sanggup menoleh ketika Siti Hajar bertanya, apakah Allah memerintahkan ini? Ia hanya mengangguk, menyeret langkah, seolah setiap kilo pasir memantulkan luka. Mulutnya membisu, kepedihan menghunjam isi dada, seakan tak sanggup diucapkan oleh bahasa puisi manapun. Luas hamparan keyakinan tak merobekkan kekuatan. Sayup pundak harapan beranjak pergi, mengekalkan debar yang harus kubenang. Ismail kecil adalah harapan, sekaligus teman yang menyelimuti kesepian. Setiap gelisah tak pernah patah. Ada Tuhan yang menjadi jawaban. Hari demi hari berlangsung sungsang. Ada napas tersengal mengingat esok. Ada ronta memaksa bergegas mencari. Dahaga buah hati memancing getir. Berbekalan hanya tinggal hitungan jari. Ku tahan lapar hingga embun kehidupan tak lagi menetes di bibir Ismail. Aku berlari di tengah teriknya gurun, ribuan mil kulewati, menghadang angin, mengikis penuh air mata dengan doa. Dari Bukit Safa ku cari permata, ya, namun ku dapati hanyalah fata morgana. Aku kembali memeluk harap di antara doa yang selalu kupanjatkan, dari munajat ke munajat, dari lupa ke dupa, dari lelah ke pasrah. Aku berharap Bukit Marwah menjadi jawab. Namun sekali lagi mimpiku terkunci seperti musafir tersesat oleh labirin. Kudaki lagi kikir bukit. Safa dan Marwah menjadi saksi bahwa di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Lirih tangis Ismail memecah langit di bawah kubangan hamparan pasir yang kering, di antara tumit kecil yang menerjang tandusnya harapan. Jibril menyaksikan mukjizat yang diturunkan dari hentak kecil yang tak disangka. Memancar zam-zam yang tak pernah letih memberi.
Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Sejak itu, langkahku tak lagi milikku, melainkan jejak yang diikuti jutaan manusia hingga akhir zaman. Hajar hanyalah seorang ibu. Dari keteguhan lahir sebuah peradaban. Dari peradaban lahir perempuan-perempuan yang mendidik dengan kasih, memimpin dengan keteladanan, mengabdi tanpa menuntut kemuliaan. Jika hari ini engkau jumpai perempuan yang menyeka air matanya, menunaikan tugasnya dan menyimpan letihnya, mengabdikan hidupnya meski dunia terkadang menenggelamkannya, menyembunyikan rasa takutnya agar anak-anaknya tumbuh dengan harap. Maka ketahuilah, ia adalah Siti Hajar itu. Di renum telapak kakinya tersimpan jejak Safa dan Marwah. Sebab ketabahan seorang wanita tidak lahir dari kemegahan hidup, melainkan dari setiap langkah yang diniatkan kepada Allah dan ia imani. Segalanya takkan pernah sia-sia. Terima kasih. Tinggi tumbuh si pohon para, asalnya getah batang disayat. Sebuah salam pembuka acara, mohon dijawab dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Setinggi puji sedalam syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, diberikan kita tali untuk berpegang, diberikan kita titian untuk menyeberang. Tuhan yang kasih sayangnya tiada terbilang, diberikan kita waktu yang luang, umur yang panjang, sehingga kita semua dapat bertemu pandang. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Ibu Sekjen yang saya hormati. Kita semua yang berada di atas muka bumi Allah ini memiliki peran masing-masing dalam kehidupan. Ada yang menjadi pedagang di pasar-pasar, ada yang mengajar di kelas-kelas sebagai pengajar, dan ada di antara kita yang diberikan amanah yang besar, yaitu sebagai seorang abdi negara. Siapa itu abdi negara? Salah satunya kita, ASN. Abdi negara adalah seorang penegak hukum, adalah garda terdepan birokrasi bangsa, dan juga merupakan pelayan publik. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebagai seorang abdi negara, kita punya suri tauladan yang luar biasa. Siapakah dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, seorang astrofisikawan dan sejarawan, Michael H. Hart, dalam bukunya 100, A Ranking of the Most Influential Persons in History,
menempatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam urutan paling awal, urutan pertama sebagai seorang sosok yang paling berpengaruh dalam peradaban manusia. Bapak dan Ibu, kita kembali ke 14 abad yang lalu di kota Madinah. Pernah suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan di sebuah jalanan yang ramai di Madinah. Kemudian ia dicegat oleh seorang perempuan tua. Wanita tua ini, mohon maaf, dikatakan adalah seorang wanita tua yang agak terganggu pikirannya. Ia memanggil Rasulullah dengan lantang dan keras. "Wahai Muhammad, aku punya urusan di sebuah jalan di kota Madinah, maka temanilah aku." Masya Allah. Bapak dan Ibu, ternyata di zaman Rasulullah sudah ada fenomena the power of emak. Dan ternyata Bapak dan Ibu, pada masa itu Rasulullah bukan hanya seorang Rasul. Rasulullah, Nabi Muhammad adalah seorang pejabat negara, seorang pelayan publik, seorang hakim tinggi, dan juga seorang panglima perang. Apa yang dilakukan Rasulullah? Apakah tiba-tiba pas pampres datang, kemudian menghalau wanita tua tersebut untuk tidak mendekat kepada Rasulullah? Atau Rasulullah memanggil ajunannya untuk mengusir wanita tua tersebut? Tidak. Bapak dan Ibu, dengan lembut Rasulullah menjawab, "Wahai Ummu Fulan, pilihlah jalan mana saja yang engkau kehendaki. Kemudian aku akan menemanimu sampai urusanmu selesai." Masya Allah, Bapak dan Ibu, indah sekali. Kelembutan Rasulullah ini bukan hanya cerita-cerita sejarah saja. Namun kelembutan Rasulullah, sikap Rasulullah ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Dalam surah Ali Imran ayat 159 Allah berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو فظا غليظ القلب لينفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم من أمر وَإِذَا عَزَمْتَ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Allah berfirman, sesungguhnya atas berkat rahmat Allah lah engkau Muhammad dapat bersikap lemah lembut kepada mereka. Maka janganlah engkau bersikap keras lagi berhati kasar. Apabila engkau bersikap keras dan berhati kasar, maka mereka akan menjauh dari sekelilingmu. Maka maafkanlah mereka, mohonkan ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Allah senantiasa menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Bapak dan Ibu, dalam surah ini kita diajarkan bahwa ini menjadi POS, prosedur operasional standar bagi seorang abdi negara dalam melayani masyarakat. Yang pertama, jadilah seorang abdi negara yang bersikap lemah lembut, jangan bersikap angkuh lagi sombong. Kemudian yang kedua, jangan berhati kasar yang nantinya akan membuat masyarakat pulang dengan rasa yang kecewa. Yang ketiga, jadilah seorang abdi negara yang pemaaf. Karena Bapak dan Ibu, saya yakin abdi negara yang ada di ruangan ini, apalagi di bagian pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, bertemu dengan masyarakat dengan latar belakang yang berbeda. Ada yang datang suka marah-marah, iya Bapak Ibu? Ada yang tidak sabar, kemudian ada yang perlu dijelaskan berulang-ulang kali. Bapak dan Ibu, semoga ini bisa menjadi suri tauladan untuk kita semua dalam bertugas. Bapak dan Ibu, tentu saja jangan sampai kita sebagai seorang abdi negara diberikan amanah malah lupa menginjak tanah.
Seharusnya sebagai seorang abdi negara, makin bertambah kuasa, makin setia. Makin bertambah jabatan, makin teladan. Makin bertambah pangkat, maka makin diingat Bapak dan Ibu. Sebuah syair dengan judul Petuah Orang Tua, karya Profesor Haji Ahmad Baqi, bisa menjadi pengingat untuk kita semua. Bila diri ingin dikenang, semailah benih di tengah sawah. Bawalah ilmu padi di ladang, tambah berisi tunduk ke bawah. Cukup sampai di situ saja Ibu Sekjen. Part lengkap lanjut di Makassar. Dari jauh menjunjung duli, dari dekat memohon sembah. Mohon maaf tolong diberi atas segala hilaf dan salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha warinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada saudari Yeni Yuliani dan Devienti atas penampilan puisi dan dakwah yang telah disampaikan. Semoga pesan-pesan kebaikan yang disampaikan dapat menjadi inspirasi bagi kita semua. Hadirin yang kami hormati, selain cabang puisi dan dakwah, cabang bergengsi lainnya yang akan kami tampilkan adalah cabang hafalan Al-Quran. Sebagai bentuk apresiasi sekaligus penguatan semangat kecintaan terhadap Al-Quran, Ketua Kopri Kemendikdasmen, Bapak Abdullah Fakih, Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi Pendidikan, Bapak Muhammad Abduh, dan Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus, Bapak Suparto, akan memberikan soal tahfiz kepada para peserta cabang tahfiz. Untuk itu kami mengundang Bapak Dedi Suprianto, hafalan 7 surat pilihan, surah Al-Kahfi, As-Sajadah, Yasin, Ad-Dukhan, Ar-Rahman, surah Al-Waqiah, dan Al-Muluk untuk tampil ke depan. Beri tepuk tangannya Bapak Ibu. Yang kedua kami panggilkan Bapak Muhammad Haidir, hafalan surah An-Nisa, dan Bapak Rahmat Hidayat, hafalan Juz Amma. Silakan. Kami persilahkan para peserta. Bersiap-siap untuk cabang hafalan Juz 30 dari surah An-Naba sampai surah An-Nas. Mohon berkenan Bapak Abdullah Fakih selaku Ketua Kopri untuk memberikan ujian. Kami persilahkan Bapak. Juz 30, silakan. Dan ujian akan ditujukan kepada Bapak Rahmat Hidayat. Kita beri apresiasi sekali lagi Bapak dan Ibu. Mau soal yang susah apa gampang, Mas? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور
بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق. Cukup. Tadi ada lompat dikit ya. Nanti bisa dicek lagi. Di mana tadi ya? Tadi ada lompat tadi. Mau diulang lagi? Boleh, boleh. Coba. Oh, mau ayat lain atau? Yang sama, ayat sama. Ayat yang sama. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. Cukup. Bagus. Kasih. Selanjutnya, cabang hafalan Al-Quran Surah An-Nisa yang akan diuji oleh Bapak Muhammad Abduh kepada Bapak Muhammad Haidir. Bapak Haidir sudah siap? Siap. Kami persilakan Bapak Muhammad Abduh. Pak Haidir, ini tidak ada hubungannya dengan SKP ya. Ini tentang MTQ saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. Alhamdulillah, terima kasih Pak Haidir. Sengaja saya pilih ayat panjang Pak. Jadi supaya kami yakin Bapak bisa mewakili sebagai utusan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Insya Allah medali emas Pak. Kasih Pak. Masya Allah, luar biasa. Selanjutnya, cabang hafalan 7 surat pilihan. Surah Al-Kahfi, As-Sajdah, Yasin, Ad-Dukhan, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, dan Al-Muluk. Yang akan ditanyakan oleh Bapak Suparto kepada Bapak Dedi Supriyanto. Sudah siap Bapak Dedi? Beri apresiasinya Bapak dan Ibu. Silahkan Bapak Suparto.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير يكفي ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. Ya, cukup. Udah. Cukup. Ya, makasih. Sekarang surat berikutnya. 2 kali. Apa-apa. Ada 7 ya. Penasaran. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخدود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. Oke, cukup. Makasih. Luar biasa. Oke. Sadaqallahul azim. Hadirin yang kami hormati, karena di ruangan ini ada Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Bapak Hafiz Muksin,
yang juga hafiz insya Allah dari kecil ya Pak. Kami berikan kesempatan Bapak untuk Bapak memberikan soal tahfiz kepada Bapak Dedi, karena di sini 7 surah pilihan. Untuk itu kami Alhamdulillah. semangat Pak Dedi. Untuk itu kami mohon berkenan Bapak Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa untuk memberikan soal tahfiz untuk cabang hafalan 7 surat pilihan. Kami persilahkan Bapak. Yang gampang saja ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litundira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal alqani fahum muqmahun. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. Oke, cukup. Terima kasih. Sadaqallahul azim. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Abdullah Faki, Bapak Muhammad Abdu, Bapak Suparto, dan Bapak Hafiz. Untuk para peserta kami persilahkan kembali ke tempat. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kami akan memperkenalkan peserta MTQ Nasional Kopri yang akan membawa nama baik Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Inilah kafilah MTQ Nasional Kopri Kemendikdasmen tahun 2026. Holis Marwan, BBPMP Provinsi Jawa Barat. Hanifatul Zisha, Direktorat Pendidikan Profesi Guru. Muslim, Inspektorat Investigasi. Syifaul Qalbi, Balai Bahasa Provinsi Aceh. Rahmat Hidayat, Pusat Prestasi Nasional. Khonsa Anissa, Pusat Perbukuan. Fatma Yunita, BPMP Provinsi DKI Jakarta. Abral Fadurrahman, Biro Hukum. Dedi Supriyanto, BGTK Provinsi Banten. Noprigawati, Direktorat Sekolah Menengah Pertama. Muhammad Khaidir, BBPMP Provinsi Sulawesi Selatan. Muhammad Rafi, Biro Hukum. Devi Yenti, Balai Bahasa Provinsi Riau.
Jaharudin Umar, Biro Hukum. Ismail Ulak, Direktorat PKPLK. Ridwan Chandra, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara. Doivi Tohariah, Pusat Perbukuan. Irman Effendi, Balai Bahasa Provinsi Riau. Farhan Rusli, Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah. Ferdian Syah, BPMP Provinsi Kepulauan Riau. Ayatullah Hidayat, BBGTK Provinsi Sulawesi Selatan. Deni Syarifatunisa, Direktorat Guru PAUD dan Pendidikan Nonformal. Hari Wibowo, BGTK Provinsi Banten. Yeni Yuliani, BBPP MPV BMTI. Riyadi Syah Putra, BGTK Provinsi Aceh. Koris Wahyuni, Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra. Devi Firhana, Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Wena Wiraksi, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra. Beri apresiasinya Bapak dan Ibu. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan sambutan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Yang terhormat Ibu Suharti kami persilahkan. Dan mohon berkenan Ibu untuk menyapa para peserta yang sudah bergabung secara virtual. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, di sini bersama kita Pak Hafiz yang menghafal Al-Quran bukan dari kecil, dari lahir waktu dikasih nama langsung sudah hafal Al-Quran. Pak Abduh, Pak Eko, Pak Temu, Ketua Panitia, Mas Fakih, Pak Herdiana dan Pak Parto, dan teman-teman semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu ini, ternyata di belakang saya Bu Yunita, Mas Anang, Pak Raffi, bukan peserta kan Pak, tadi Raffi pakai F, yang ini Pak Karul Raffi pakai V. Pak Yusro dan teman-teman semuanya. Dan tentu saja Bapak Ibu yang hadir melalui Zoom, ini saya mendapatkan contekannya, ada pimpinan dan keluarga besar dari Balai Bahasa Kalimantan Tengah, kemudian BBGTK Sulawesi Selatan, BPMP Kepulauan Riau, Balai Bahasa Riau, dan Balai Bahasa Aceh, dan yang lainnya tentu saja saya rasa lebih dari 5 UPT yang hadir melalui daring. Bapak Ibu semuanya, terima kasih banyak sudah berkenan hadir pada hari ini untuk pelepasan teman-teman yang akan mengikuti MTQ Korpri di Sulawesi Selatan. Dan tentu saja saya mengucapkan terima kasih kepada panitia ini Pak Fakih dan teman-teman yang sudah memulai prosesnya dengan begitu serius, dari mulai seleksi di PPSDM waktu itu 3 hari, lalu yang beda dari tahun-tahun sebelumnya ada training camp, pemusatan pelatihan meskipun sebagian juga dilakukan secara daring. Tapi itu semua tentu saja merupakan upaya kita memastikan kontingen Kemendikdasmen benar-benar bisa mencapai target yang sudah dibuat. Targetnya 11 medali. Saya rasa melihat apa yang sudah ditampilkan dari Bapak Ibu dan teman-teman semua hari ini, rasanya 11 medali itu target yang terlalu sedikit Mas Fakih. Betul nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6 saja itu sudah di tangan itu emas. Jadi tahun depan targetnya harus lebih tinggi, dan target itu penting Bapak Ibu karena akan membuat teman-teman semakin termotivasi untuk memberikan yang terbaik. Tentu saja apa yang akan didapatkan nanti bukan kita yang menentukan.
Tuhan yang menentukan, Allah yang menentukan. Hari ini saja, apa yang terjadi pada pagi hari ini saja, hanya kuasa Tuhan yang membuat saya ada di sini. Mengapa demikian? Ketika pagi saya minta tolong Mas Fakih saja untuk yang lapor ya. Karena Pak Menteri juga dalam kondisi tidak sehat, kami mintakan izin Pak Atip yang akan ke sini. Semuanya sudah set. Mas Fakih lapor Pak Atip yang akan melepas. Dilalah Pak Atip di Cibubur, kemudian harus segera ke NTT. Akhirnya saya yang tadinya lapor, saya mintakan tolong untuk digantikan Mas Fakih. Mas Fakih menggantikan saya dan saya menggantikan Pak Atip. Manusia hanya berusaha, Tuhan yang menentukan. Kita sudah berikhtiar, teman-teman semua sudah berikhtiar, sudah melakukan yang terbaik, persiapannya dengan matang. Dan siapkan mental di hari H. Karena apa? Mental itu sangat penting. Jangankan untuk yang serius. Bang komedi saja serius ya Pak Abdul. Pak Abdul saja harus mempersiapkan diri 2 hari untuk ikut stand up komedi di Kemendikbudrismen, apalagi teman-teman nanti yang berhadapan dengan begitu banyak peserta lain. Bertanding dengan, saya lupa, saya tidak membawa catatan, tapi semua KL dan Pemda kita minta untuk mengirimkan perwakilannya. Kebetulan saya sebagai salah satu pengurus Korpri tingkat nasional, ketua bidang 3, jadi saya mengikuti perkembangan semuanya. Jadi saya termasuk yang ngoprak-ngoprak kalau misalnya ada KL atau Pemda yang belum mengirim peserta, kami ingatkan untuk segera mengirimkan. Jadi saya termasuk salah satu orang yang menambah peserta, membuat pertandingan menjadi semakin berat karena tambahan peserta dari kementerian dan kementerian, lembaga dan Pemda yang jumlahnya juga amat banyak. Bapak Ibu, tentu saja seperti yang saya sampaikan tadi, kemenangan kita ingin dapatkan, tetapi ketika nanti ternyata ada yang menang, ada yang tidak, itu harus diterima. Tetapi yang perlu kita ambil manfaatnya adalah teman-teman semuanya akan bertemu dengan banyak pihak di Sulawesi Selatan nanti. Tidak hanya yang satu bidang, tetapi dengan yang lainnya. Manfaatkan itu sebaik-baiknya karena saya yakinnya ketika kita menjalin pertemanan, mudah-mudahan itu akan dapat kita manfaatkan di kemudian hari. Tidak hanya untuk urusan pekerjaan tetapi juga urusan-urusan yang lain. Jadi pastikan jangan hanya bermain kumpul dengan teman-teman sendiri, hanya teman-teman Kemendikbudrismen, bahkan hanya teman-teman satu direktorat jenderal atau satu PT saja, tetapi dengan peserta dari berbagai unit lain di KL dan Pemda yang lain. Dan saya ini mendapatkan pesan untuk memberikan pesan kepada Bapak Ibu semuanya untuk tetap seperti halnya olahraga, menjaga sportivitas, kejujuran harus dijaga. Menang itu penting, tapi jujur itu lebih penting gitu. Kalau pakai tagline-nya Pusat Prestasi Nasional, dan itu juga menjadi prinsip yang harus kita sama-sama jaga. Dan jaga kekompakan. Ini saya lihat pesertanya 20, tetapi yang datang jauh lebih banyak dari 20. Ini berarti kan dukungan dari unit masing-masing itu luar biasa. Jadi Bapak Ibu pimpinan, tolong bantu masing-masing peserta yang dari unit Bapak Ibu untuk mendapatkan fasilitas. Jangan sampai kesulitan selama di Sulawesi Selatan, jangan sampai peserta memikirkan hal yang lain di luar dari tugasnya untuk bertanding. Jangan sampai tempat tinggalnya membuat sesak napas malam karena tidak kepanasan. Jangan sampai mau makan saja menjelang udah waktunya makan kok harus mencari makan sendiri, jangan sampai begitu. Jadi
Mas Rianto sudah senyum-senyum di belakang, tolong pastikan teman-teman yang mendampingi betul-betul memperhatikan kebutuhan dari peserta. Dan peserta jangan sungkan-sungkan untuk menyampaikannya kepada tim pendamping. Tugasnya mendampingi adalah mendampingi, bukan jalan-jalan sendiri di Sulawesi Selatan. Banyak pasar di sana, toko emas banyak, tetapi itu bukan tujuan kita. Tujuan kita adalah mendampingi para peserta. Saya rasa kalau pesannya itu saja yang utama, dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk semua yang sudah memberikan kontribusinya menyiapkan teman-teman yang akan bertanding di Sulawesi Selatan, dan juga tentu saja para pembina Mas Abduh dan Pak Parto yang ikut mendampingi, melatih ya teman-teman. Terima kasih banyak. Memang tidak diminta untuk ikut bertanding Mas Abduh, Pak dan Pak Parto, takutnya nanti terlalu banyak emas yang kita peroleh. Kita perlu berbagi-bagi dengan yang lain. Saya rasa demikian pesan dari Pak Menteri yang diwakilkan ke Pak Wamen dan diwakilkan ke saya untuk disampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Pada para kafilah saya ucapkan selamat berjuang, bawa nama baik Kemendikdasmen, berusaha, berdoa, berikhtiar sebaik-baiknya, berdoa sebanyak-banyaknya, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga teman-teman diberi kelancaran dan diberi kemenangan. Demikian, dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Kafilah MTQ Korpri Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2026 secara resmi saya lepas untuk mengikuti MTQ Korpri tingkat nasional di Makassar. Demikian, selamat berjuang, semoga sukses, semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas sambutan dan motivasinya. Mohon berkenan Ibu untuk tetap di atas panggung Ibu, untuk menerima kaligrafi dari peserta cabang Khat Al-Quran yang merupakan hasil karya selama pelatihan. Dan dimohon berkenan Bapak Abdul Fakih selaku Ketua Kopri untuk menyerahkan kepada Ibu. Kami persilahkan Bapak. Ya betul Ibu. Ya, ini merupakan karya dari Bapak Irman Effendi dari Balai Bahasa Provinsi Riau. Kita beri apresiasinya Bapak dan Ibu. Selanjutnya, penyerahan bendera pelepasan kafilah MTQ Nasional Kopri Kemendikdasmen. Kami persilahkan Bapak Abdullah Fakih untuk menyerahkan kepada Ibu. Mohon maaf, kami mohon berkenan Ibu untuk menyerahkan kepada Bapak Abdullah Fakih. Penyerahan bendera ini menjadi simbol amanah dan kepercayaan kepada para kafilah untuk membawa nama baik Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam ajang MTQ Kopri Nasional. Terima kasih Ibu dan Bapak Abdul Fakih. Hadirin yang kami hormati, dengan telah dilaksanakannya prosesi penyerahan bendera, maka kafilah MTQ Nasional Kopri Kemendikdasmen secara resmi dilepas untuk mengikuti MTQ Nasional Kopri. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Selamat berjuang kafilah MTQ Nasional, bawa semangat juga nama baik dan berikan yang terbaik. Hadirin yang, ya Ibu? Baik Ibu. Selanjutnya hadirin yang dirahmati Allah, setelah kita mengikuti seluruh rangkaian acara, marilah kita menundukkan kepala dan memanjatkan doa agar perjalanan dan perjuangan para kafilah mendapatkan perlindungan, kelancaran, dan keberkahan dari Allah. Doa penutup akan dipimpin oleh Ibu Koris Wahyuni
dan Bapak Riyadi, peserta MTQ cabang doa putra dan putri. Kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para hadirin yang dirahmati Allah, mari sejenak kita menengadahkan tangan, bermunajat. Semoga setiap langkah dan upaya yang kita lakukan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan keberkahan. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا بما نسينا يا ذا الجلال والإكرام اللهم الطف في تيسير كل عسير ونسألك التيسير والمعافاة في الدنيا والآخرة ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا اللهم إنا نسألك النجاح والفلاح والعافية في الدنيا والآخرة اللهم اجعلنا في مسابقتنا هذه من الناجحين والصابرين والفائزين والممتازين ولا تجعلنا من الخاسرين Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Pada hari yang penuh dengan keberkahan ini, kami menundukkan kepala dengan penuh kerendahan hati. Kami kumpulkan niat dan harapan terbaik kami untuk mengantarkan dan melepas putra-putri terbaik, para hamilul Quran, kafilah musabaqah tilawatil Quran, Korpri Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang akan menunaikan tugas suci. Ya Jamil, ya Syakur, jadikanlah setiap lantunan ayat yang kami baca sebagai jalan untuk mengagungkan asmamu, untuk memuliakan Al-Quranmu, dan untuk mengetuk pintu-pintu rahmatmu di bumi ini. Tanamkanlah keikhlasan di hati mereka, agar setiap hela napas, setiap bait bacaan dan hafalan menjadi ladang pahala. Ya Allah, ya Hafiz, ya Muhaimin, Engkaulah yang maha melindungi dan menjaga. Jagalah kafilah kami dalam penjagaanmu yang tak pernah lalai. Anugerahkanlah kesehatan fisik dan mental selama dalam perjalanan, saat berlaga hingga pulang kembali ke pangkuan keluarga. Angkatlah segala rasa gentar dan cemas di hati mereka,
dan gantilah dengan rasa percaya diri dan kelapangan dada. Ya mujibas sa'ilin, jika Engkau takdirkan kemenangan bagi kami, maka jadikanlah kemenangan itu sebagai sarana agar kami makin merendahkan diri di hadapan-Mu dan menambah ketakwaan kepadamu. Dan jika Engkau takdirkan ujian bagi kami, maka jadikanlah kami sebagai hamba-Mu yang bersabar, lapang dada, dan bersyukur atas segala ilmu dan anugerah yang Engkau berikan. Allahumma arhamna bil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Koris dan Bapak Riyadi yang telah memimpin doa pada hari ini. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya foto bersama dan mohon berkenan Ibu Sekjen dan para tamu undangan untuk berdiri di tempat masing-masing. Dan kepada tim dokumentasi kami persilahkan untuk mengambil gambar dari atas panggung. Semangat Bapak Ibu. 1, 2, 3. Izin satu lagi video. Ada yel-yel yang sudah dibuat Bu Sekjen. Nanti begitu diucapkan Kemendikdasman, juara insya Allah. Begitu Pak Sekjen. Insya Allah juara. Ya kebalik ya Pak Ses. Oke. Diulang. Pasti juara. Insya Allah pasti juara ya Pak. Oke. Insya Allah pasti juara, begitu ya. Siap video? Oke, siap. Baik, kita mulai video Kemendikdasman. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak dan Ibu, beri apresiasi buat kita semua. Alhamdulillah, usai sudah seluruh rangkaian acara pelepasan Kafilah MTQ Nasional Kopri Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Saya Devi Frihana selaku pembawa acara, mohon maaf atas kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik yang peserta. Untuk peserta di bawah, nanti pimpinan yang di atas ya. Siap, kita atur seperti itu. Ya, peserta agak geser sedikit ke kiri ya, supaya bisa seimbang.